Apa nih Pak yang banyak dipertanyakan masyarakat, kok bisa SPPG pekerja SPPG baru kemarin programnya pun baru, tapi di Juli 2025 mereka sudah diangkat menjadi P3K, sedangkan masih banyak loh guru yang statusnya belum jelas. Memang secara umum problem yang kita terima itu adalah menyangkut administrasi. Oke. Problemnya itu, dan itu memang faktanya seperti itu. Ya betul. Jadi bagaimana kemudian guru-guru kita yang tersebar se-Indonesia ini, memang sistem pengadministrasiannya itu belum sempurna. Terutama kemudian itu di Dapodik ya. Dapodik kita ini masih tambah sulap. Baru berapa tahun ke belakang kita sempurnakan itu melalui Pusdatin lah. Nah, cuma kemudian ada pertanyaan besar ketika kemudian disandingkan kenapa yang MBG bisa lebih cepat, kenapa guru yang sudah lebih dari 5 tahun, sudah lebih dari 10 tahun itu tidak bisa cepat. Nah, memang kalau kita pakai kacamata administrasi ya masuk akal. Karena jumlahnya SPPG baru, orangnya baru, administrasinya pun baru. Belum tumpang tindih, lebih mudah. Tapi kan sebenarnya bukan itu. Masalahnya bukan masalah administrasi. Masalahnya ketika dulu pemerintah menyatakan membuka formasi untuk 1 juta P3K, seharusnya saat itu sistemnya sudah membereskan itu semuanya. Dan ini kan sudah hampir lebih dari 6 tahun. Gitu loh. Berarti kan memang ini urusan keberpihakan. Urusan keberpihakan ini mungkin karena MBG adalah program prioritas dari Presiden, sehingga kemudian seluruh pejabat yang mengelola ini berlomba-lomba untuk meyakinkan kepada Pak Presiden bahwa semua ini akan kita tata lebih baik, kemudian ini menjadi program yang jangka panjang, karena itu kemudian diwujudkan dengan mengangkat mereka sebagai tenaga P3K. Bapak mendengarkan langsung jeritan dari para guru-guru ini terkait dengan pengangkatan pekerja SPPG yang sudah menjadi P3K sedangkan mereka belum tersentuh dengan status yang jelas. Ya sangat banyak melalui WA. Aduannya berarti ada. Melalui WA. Ketika saya kemarin reses disampaikan secara langsung. Ya. Jadi termasuk juga kemudian teman-teman yang sekarang statusnya masih paruh waktu itu. Jadi semua itu menjadi aktif lagi nih teman-teman. Dulu sudah mulai calling down itu kan, sudah mulai seneng. Nah, tapi kemudian ketika masuk isu P3K untuk petugas MBG, mereka merasa kemudian kehadiran mereka, asistensi mereka itu disepelekan. Ya, mereka menganggap dirinya ini tidak lebih penting dibanding petugas yang ada di MBG. Ini sebenarnya nggak boleh. Harusnya ketika kebijakan itu diambil atau kemudian dikeluarkan, maka seharusnya kan kebijakan ini bisa mempertimbangkan suasana kebatinan, suasana hati yang sedang dialami oleh teman-teman guru yang sudah menunggu berpuluh-puluh tahun itu. Nah, ini sesungguhnya yang menurut saya ini bukan semata-mata problem administrasi. Nah, apa? Jadi kalau menurut Bapak, sebenarnya apa sih yang kurang dari teman-teman guru ini? Apakah memang pure, ya tadi Bapak bilang administrasi, kalau bukan, apa sih sebenarnya yang harusnya semua mata itu melihat ke guru-guru yang juga menjadi pahlawan untuk anak-anak kita? Ya, saya bisa menyatakan bahwa di mata dan pikiran para pengambil kebijakan di negeri ini, pendidikan bukan sesuatu yang prioritas. Pendidikan bukan sesuatu yang penting. Itu cara berpikirnya menurut saya sudah salah. Seharusnya kan dibalik. Pendidikan ini lebih penting daripada segalanya di Indonesia. Karena apa? Karena dengan pendidikan ini maka seluruh urusan yang ada di Indonesia itu akan lebih mudah kita selesaikan. Karena apa? Karena seluruh warga negara Indonesia berpendidikan yang lebih baik, berpendidikan yang lebih tinggi, kemudian dia punya kemampuan kognisi, kemampuan yang lain, yang itu punya kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di negeri. Tapi proses untuk pengangkatan menjadi P3K guru ini sebenarnya masih berjalan kan Pak? Ya masih berjalan. Nah, cuma kan tadi itu menurut saya harusnya sesuatu yang lebih dahulu dimulai, itu kan harusnya lebih dahulu diselesaikan, baru kemudian urusan yang berikutnya itu diselesaikan. Itu namanya kebijaksanaan. Nah, kalau seperti ini kan tidak ada kebijaksanaan di situ. Kenapa sesuatu yang sudah dimulai lebih awal, yang kemudian sudah jelas terurai sedemikian rupa, itu tidak diselesaikan. Tapi kemudian di tengah jalan ada urusan baru, ya kemudian diselesaikan lebih dulu. Nah, itu kan berarti memang ada keberpihakan yang kepentingan pendidikan tidak
terlalu dipedulikan. Tapi yang di luar pendidikan itu menjadi sesuatu yang lebih penting daripada pendidikan. Ini yang menurut saya secara pribadi patut kita sayangkan. Pak, sebenarnya sistem untuk pendataan guru Ya. itu apakah memang sudah sesuai, sudah tepat sehingga kalau kita bilang administrasi, kan ini udah Bapak tadi juga menyampaikan 6 tahun, Ya. bukan waktu yang pendek Ya. untuk memperbaiki sistem, harusnya itu sudah cukup Ya. gitu. Sebenarnya sistemnya sudah bagus. Ya, karena kemudian kita juga sudah melihat datanya bahwa jumlah guru se-Indonesia ini sudah terpenuhi. Oke, berarti sudah tidak ada kebutuhan. Ya, artinya kalau ada statement bahwa semua guru yang sini ini sudah masuk dan jumlahnya sudah memenuhi apa yang dibutuhkan, artinya kan datanya. Ya. Datanya kan sudah jelas. Nah, cuma memang di perjalanan itu ada problem. Ada problem satu misalnya terkait dengan pengajuan atas formasi. Oke. Kan gitu. Ada daerah yang mengajukan lebih banyak, ada daerah yang tidak mau mengajukan. Ya, kenapa? Karena ada pembebanan daerah untuk juga ikut membayar guru-guru P3K yang akan diangkat. Sehingga ada kekhawatiran kalau saya yang tersedia ada 1.000 yang dibutuhkan 1.000, kalau saya ngangkat 1.000-1.000-nya, kemampuan APBD saya kurang. Nah, itulah kemudian salah satu yang membuat kemudian daerah-daerah itu berbeda kemampuannya dan berbeda jumlah formasi yang bisa dipenuhi oleh daerah yang ada. Sehingga kemudian itulah yang membuat akhirnya serapan guru menjadi P3K itu menjadi sampai sekarang masih tersisa kurang lebih sekitar 160 Sekian, ribuan. 66. Oke. Kita bicara kesejahteraan di awal. Ya. Bagaimana mereka yang berusaha mendidik anak-anak kita untuk masa depannya, tapi dengan kesejahteraan yang minim? Ya. Bisa konsennya gimana? Jadi kita semua sebenarnya berdosa lah gitu. Terutama kami di DPR, kemudian pemerintah lah, berdosa lah. Karena sampai hari ini kita menafsirkan guru tenaga pendidik itu apa? Itu belum selesai. Kita hanya mengatakan guru adalah orang yang berprofesi sebagai pengajar, dia di kelas yang ngajarin matematika apa segala titik. Ya. Kita tidak pernah menafsirkan bahwa ini adalah profesi yang paling mulia, profesi yang memang paling strategis di Indonesia, yang sama dengan tenaga kesehatan kan gitu. Sehingga kemudian dia harus diberikan kesejahteraan di atas rata-rata. Itu tidak pernah. Kita tafsirkan itu nggak pernah. Sehingga akhirnya ya suka-suka kita aja. Kita punya duit sekian ya kita bayar, nggak punya duit sekian ya nggak kita bayar sekian kan gitu. Ini yang pertama menurut saya. Jadi karena itu kemarin ketika raker saya sampaikan ke Pak Menteri, ayo Pak Menteri bantu kami di DPR untuk menagih 20% itu. Nah, itu seberapa yang kita butuhkan? Kan selama ini tidak ada proposal dari Kementerian Dikasman misalnya, Pak kami butuh sekian untuk menggaji guru. Guru misalnya kami harus bayar 20 juta, 15 juta itu kan. Nggak ada. Nggak pernah ada seperti itu. Sehingga DPR pun tidak bisa melakukan itu. Karena kan kita prinsipnya adalah anggaran itu kan dibahas antara pemerintah dengan DPR. Ya. Tidak bisa DPR sendirian kan. Gitu. Nah ini satu, paling prinsip ini gitu. Padahal kita punya tabungan yang wajib 20%. Ya. 757 sekarang ya. Ya. Triliun. Kenapa itu nggak kita pakai dengan cara menghitung? Yang saya selalu sampaikan ke Banatya itu harga satuannya itu belum pernah kita hitung. 757 itu total. Iya. Semuanya. Iya. Dari 20% itu. Iya, itu kan memang haknya pendidikan. Konstitusi loh, pasal 33 loh. Kan gitu. Kita nggak bisa berdebat lagi. Apa kita perlu hadirkan hakim konstitusi untuk menafsirkan lagi kan enggak? Ya. Itu sudah jelas-jelas. Itu miliknya pendidikan. Pendidikan dasar, pendidikan dasar dan menengah. Oke, berarti bukan tinggi ya, ini beda ya. Nah, itu belum ada. Itu pendidikan dasar dan menengah. Oke. Nah, itu menjadi sesuatu yang harus dilayani melalui mandatory spending 20%. Oke. Nah, dari saya ngitung-ngitung bolak-balik selalu saya sampaikan, kita enggak sampai bisa menghabiskan 700 itu. Kita hanya membutuhkan kalau sekitar 500 triliun. Sebenarnya? Iya, untuk membayar misalnya minimal rata-rata guru kita dapat 7,5 juta, 10 juta sampai bisa. Negara itu menyatakan gratis. Gratis itu kan adanya itu di BOS. Nah, sekarang BOS itu rata-rata 1 juta sampai 3 juta. Ya. Nggak cukup. Bagaimana uang 1 juta di SD untuk membiayai satu siswa selama 1 tahun? Kan nggak cukup. Di mana? Artinya kita ini masih memberikan angka, negara, para pendiri kita ini memberikan angka yang besar, tapi kemudian kita tidak menggunakan itu untuk kepentingan pendidikan. Yang itu menurut saya selalu saya katakan ini prioritas utama dan pertama di negeri. Tidak boleh ada yang lain yang menggeser prioritas ini.
Oke. Nah itu. Tadi kalau Bapak menyampaikan dari 757 T Ya. anggaran, terus kemudian Bapak menyampaikan, udah disampaikan ke Kementerian Pendidikan Ya. Dasar. Ya. Ada jawabannya Pak? Dari berapa tahun yang saya sampaikan itu? Kan udah ganti ini. Ya, dari pokoknya berapa tahun lah. Dari mulai kemarin ya saya Komisi 10, sekarang ini lagi. Yang baru direspon itu cuma satu. Jadi kami baru direspon, diberikan angka berapa uang yang dibutuhkan untuk memperbaiki sarpras pendidikan kita, 576 triliun. Kenapa dari sekian banyaknya justru kesejahteraan guru yang tidak langsung Nah, diajukan? itu yang menurut saya nggak habis pikir itu loh. Ownernya kan negara, Ya. diwakili oleh kementerian kan gitu. Kok dia merasa tidak memiliki itu gitu loh? Merasa tidak punya kepentingan untuk anak buahnya atau anak-anaknya itu diberdayakan, disejahterakan. Kalau saya, logika pakai orang tua, saya punya anak, saya akan berikan yang terbaik. Kenapa? Kalau anak saya jadi orang baik, maka dia akan memperlakukan saya baik, dia akan membuat kebudayaan yang baik, dia akan menjadi orang baik di masyarakatnya kan gitu. Kan sederhana sebenarnya. Ya itu. Jadi saya bingung. Kita mau ngomong apa lagi? 6 tahun saya teriak-teriak. Tapi Bapak menyampaikan kembali nggak, mempertanyakan, mempertegaskan lagi kalau ini sebenarnya mana anggaran kesejahteraan ini? Ya. Jangan sampai nih guru itu selalu berteriak, jangan sampai akhirnya profesi guru itu menjadi profesi yang dihindari. Ya sudah 1 minggu yang lalu saya sampaikan langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri cuma manggut aja. Ya gini aja, ditulis gitu. Tapi saya nggak tahu. Ya kita tunggu tindak lanjutnya ya Pak. Saya selalu berbaik hati, berbaik sangka lah sama orang itu. Tapi ya menurut saya ini harus kita ulang terus lah, agar kesejahteraan guru ini menurut saya harga mati tidak boleh ditunda-tunda. Oke. Ya, bagaimana guru tadi jangan sampai dia memikirkan hal lain yang menyangkut kepentingan dirinya karena belum selesai. Ya, ketika dia memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, karena kita tidak hanya transfer informasi, bukannya transfer pengetahuan, tapi transfer keteladanan, transfer sikap kan gitu. Kalau gurunya dalam posisi dia mengingat kesulitan-kesulitannya, Permasalahan, iya. jangan-jangan nanti energi negatif yang akan tersalurkan ke anak-anak kita. Oke. Nah, ini menurut saya bahaya. 2045 kita mau emas, jangan-jangan tanah liat nanti bukan emas lagi kan gitu. Oke, semoga itu tidak terjadi ya. Semoga dengan manggut-manggutnya Pak Menteri itu benar-benar apa yang disampaikan Pak Pur masuk Ya, dan sedang mudah-mudahan dipikirkan gitu. ya Pak Menteri ya. Saya yakin beliau lebih baik dibanding sebelumnya lah. Ya, Bismillah, semoga akan ada jawaban dari pertanyaan Pak Pur. Tapi Bapak nggak capek kan ya Pak untuk selalu mempertanyakan terkait Enggak lah, karena saya masih punya anak SD. Saya berjuang ini juga karena salah satunya juga saya juga ingin memastikan anak-anak saya ini dididik dengan guru yang baik, guru yang benar, kemudian dapat lingkungan atau sistem pendidikan yang terbaik kan gitu, sehingga bisa menjadi versi yang terbaik dalam hidupnya. Betul. Sebagai seorang ibu pun saya juga merasakan kekhawatiran itu. Semoga nanti ke depannya kita bisa menciptakan guru-guru yang baik. Dimulai dari mana? Kesejahteraannya dulu Pak dipastikan ya kan. Betul. Kita kan lagi ini ada pengangkatan Ya. di SPPG. Ya. Artinya akan ada tambahan beban Ya. negara. Ya. Apakah nanti yang 166 sekian masuk dalam prioritas untuk pengangkatan? Karena ini ada tambahan beban untuk pengangkatan P3. Ya. Kalau dibiarkan seperti kayak sekarang, kalau tidak diteriakkan, kalau tidak diperjuangkan, pasti akan seperti itu. Jadi ada problem. Yang satu diangkat, yang satu nggak diangkat. Oke. Ya, sekarang saya sebagai anggota Komisi 10, sebagai mewakili anak-anak saya di rumah lah. Ayolah, kita ini bertindak yang benar. Jangan bertindak yang salah gitu. Program makan bergizi gratis ini kan memang salah satu prioritas pemerintah yang sekarang. Ya. Saya secara pribadi saya setuju program ini program sangat baik. Yes. Tapi kemudian seharusnya pembantu-pembantu presiden juga membangun alur yang kemudian pada akhirnya prestasinya itu 100% presiden ini gitu loh. Jangan MPG-nya dinaikkan tapi gurunya enggak, nanti ini akan jadi prestasi jelek Oke. masyarakat terhadap Pak Presiden. Saya nggak mau. Oke. Saya nggak mau presiden dijelekan gara-gara ada minusnya di situ gitu loh. Oke. Nah, karena itu ayo tolong kalau mau benerin yang dulu yang sebelum ini diselesaikan dulu, seiring dengan ini juga diselesaikan. Oke. Jangan ada yang ditinggal gitu loh. Saya yakin presiden pun nggak mau, begini nggak mau gitu loh. Nah, nggak mau presiden dapat nilai terkoreksi dari 100 terkoreksi menjadi 80, saya nggak mau. Saya sebagai pendukung presiden, saya akan memperjuangkan ini, jangan sampai poin ini terkoreksi sehingga kemudian mengurangi poin kesuksesan dari Pak Presiden. Kalau menurut Bapak, bagaimana nih? Udah kesejahteraannya jauh, perlindungannya pun? Hari ini masyarakat kita, termasuk aparat penegak hukum lah, kalau menurut saya itu memperlakukan guru kita ini seperti kriminal.
Ini saya nggak habis pikir bagaimana orang tua, bagaimana aparat penegak hukum ketika mengkaitkan ini dengan ketentuan hukum yang ada. Itu kok kayaknya ini guru ini seorang kriminal gitu. Sehingga boleh ditangkap, boleh dipenjarakan gitu kan, tanpa mempertimbangkan bahwa dia berprofesi sebagai guru. Nah itu. Ini menurut saya arahnya ke situ gitu sekarang. Sehingga guru-guru kita ini akhirnya kemudian pada posisi persimpangan antara dia menegakkan disiplin di sekolah dengan konsekuensi hukum yang akan dia terima ketika dia menegakkan itu. Ada pergeseran sesungguhnya yang ini memang harus diadaptasi baik oleh orang tua maupun para pendidik. Kenapa? Karena generasi hari ini itu tidak sama dengan generasi dulu. Informasi yang mereka dapat itu memang lebih dominan di luar dibanding di ruang-ruang kelas. Atau di rumah mereka ketika mereka pulang kan gitu. Nilai yang mereka anut itu bukan nilai yang berada dari rumah atau berada dari sekolah. Sehingga memang antar dua pihak ini perlu melakukan proses dialog yang lebih baik kan. Namun menurut saya memang kejadian guru-guru kita dikriminalkan dan masuk penjara itu harus kita respon cepat. Agar apa? Agar institusi pendidikan ini bisa kita selamatkan. Ya. Karena bagi saya, ketika orang punya persepsi karena banyaknya pendidik yang masuk penjara, nanti terpersepsi bahwa lembaga pendidikan bukan tempat untuk membentuk karakter. Kalau ini bahaya. Oke. Nah, ini kan bahaya nih kalau begitu. Sehingga orang kemudian kalau gitu anak saya nggak usah sekolah aja, atau sekolah di rumah saja. Atau seperti apa kan seperti itu. Ini bahaya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi Pak dengan adanya ini sebenarnya sudah ada ketentuannya sejauh mana sih guru itu boleh memberikan teguran, boleh memberikan sanksi karena akhirnya ya tadi benar ketika kita menegakkan kedisiplinan contohnya. Kalau zaman dulu kayaknya kalau zaman saya Pak di apa nih namanya kalau orang Jawa dijinggit ya kan, ditarik rambutnya yang kecil sakit banget. Orang tua saya kayak ya udahlah, namanya juga dia mungkin bandel ya udah mungkin dia malah kalau saya lapor ke ibu saya, saya tadi dipukul langsung ibu saya ngambil senter dihajar kepala saya. Ini lebih keras lagi, ditambahin. Nah, kalau sekarang ada kayak pengaduan orang tuanya langsung tidak terima gitu, langsung dan akhirnya tadi seperti Bapak sampaikan dikriminalisasikan gitu. Sebenarnya di Undang-Undang Guru dan Dosen, di Undang-Undang Psikologi itu sudah diatur semuanya. Oke. Sudah ada normanya, sudah ada semuanya. Nah, cuma tadi itu saya bilang ada pergeseran nilai sekarang ini. Yang ini memang harus kita sikapi karena itu kami di Komisi 10 sekarang sedang mengupayakan mengikhtiarkan mengkodifikasi 3 undang-undang, Undang-Undang Sidiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi untuk menjadi satu undang-undang dengan penormaan baru terkait dengan memang mulai ada pergeseran nilai ini kan. Tadi kita ngomongin soal status nih Pak, ini ada kaitannya nih. Kalau seandainya yang mungkin P3K, yang mungkin PNS dengan mudahnya dikriminalisasikan, apalagi yang mereka tidak berstatus. Dan faktanya yang diperlakukan seperti itu, yang sering mendapatkan perlakuan seperti itu adalah teman-teman tenaga pendidik atau teman-teman guru yang memang P3K pun belum. Kenapa? Karena fakta di lapangan yang sudah PNS, sudah P3K, jadi males. Dia nyuruh yang belum punya status ini untuk mengerjakan pekerjaan dia. Kenapa? Karena disitulah kemudian dia ada alasan memberikan honor yang lebih. Ini kecenderungan seperti itu ada terjadi di mana-mana. Saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya. Jadi guru-guru yang sudah PNS gitu itu cenderung untuk mengalihkan tanggung jawab mengajar segala macam itu kepada guru-guru yang memang belum dapat status itu. Dan yang belum status ini pun pada akhirnya ya menerima saja karena memang nggak ada pilihan lain. Dan inilah yang kemudian yang sering jadi korban. Ya tadi karena dia bayangkan digaji kurang dari 500.000, ngadepin anak-anak yang bandelnya nggak karu-karuan kan gitu, dilarang sekali 2 kali. Saya yakin guru-guru itu melakukan proses ketika mereka menegur lah. Semoga ada solusi yang lebih baik dan keadilan untuk guru-guru kesejahteraannya juga akan semakin baik. Semoga Bapak tidak bosan ya untuk memperjuangkan ya. Enggak lah. Saya makin banyak masalah makin semangat saya. Tapi jangan ada banyak masalah. Tapi saya pun berharap masalah selesai. Tapi kan prinsip hidup kita, di hidup itu pasti masalah satu selesai, timbul masalah baru. Pak Pur boleh menyampaikan ke teman-teman guru yang sedang ada dilema, ada ketakutan dan kekhawatiran terkait P3K ini.
Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, teman-teman guru baik yang sudah P3K maupun dalam proses mengarah ke P3K, yakinlah bahwa kami di Komisi 10 di DPR masih terus berjuang memperjuangkan ini semuanya karena memang ini adalah tanggung jawab konstitusi kami dan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tidak perlu patah semangat. Ya, jadi kami tetap berjuang dan tidak ada kata tidak untuk pada akhirnya nanti kami akan mewujudkan bahwa profesi guru adalah profesi yang spesial, yang dijamin hak-haknya dan memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membangun generasi bangsa yang terbaik di masa yang akan datang.